Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Andi Prastiari, kelas 7B Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan membawakan mengenai tutorial pembentukan bimbingan belajar. Dalam tutorial pembentukan bimbingan belajar ini, saya akan membawakan mengenai langkah-langkah dalam mendirikan usaha bimbingan belajar dan tips untuk mendirikan usaha bimbingan belajar. Nah, dalam langkah-langkah mendirikan usaha bimbingan belajar ini ada 8 langkah. Yang pertama itu menentukan konsep sesuai segmentasi pasar yang dituju. Yang kedua, menentukan lokasi usaha. Dalam menentukan lokasi usaha ini, yakni lokasi yang strategis dan mudah dijumpai akan membuat usaha semakin cepat untuk berkembang. Yang ketiga itu menyiapkan mental. Yang keempat, persiapan modal dan sumber daya yang tepat. Yaitu modal ini digunakan untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam membangun usaha bimbingan belajar seperti biaya tempat, biaya penunjang, serta kegiatan lainnya. Dan menyediakan sumber daya yang tepat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki dan bimbingan belajar yang akan dibuka. Selanjutnya, yang kelima ada menciptakan brand image. Nah, yaitu membuat tampilan usaha berbeda dari yang lain, sehingga dengan brand tersebut akan menjadikan usaha yang dibangun akan melekat dalam ingatan konsumen. Ciptakan image yang berbeda yang tidak dimiliki oleh bisnis lain. Selanjutnya itu melakukan promosi. Ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Misalnya dalam melakukan promosi ini kita bisa memberikan kelas gratis selama 1 hari, memberikan potongan harga, diskon, dan yang lainnya. Langkah yang selanjutnya itu mengelola administrasi dan keuangan dengan baik. Ini merupakan salah satu langkah yang harus ada dalam membangun suatu usaha yang dilakukan. Tanpa adanya hal tersebut, suatu usaha tidak akan berjalan dengan baik. Misalnya di sini kita mengelola administrasi, yaitu membuat jadwal bimbel, absensi, dan lain-lain. Sedangkan dalam keuangan kita membuat struktur pembiayaan, pengelolaan keuangan, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Langkah yang terakhir itu melakukan analisis SWOT, yaitu melaksanakan identifikasi terhadap kelebihan, kelemahan, peluang, dan bentuk ancaman terhadap usaha yang dibangun. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebelum membangun suatu usaha bimbingan belajar. Nah, di sini saya juga akan membawakan mengenai tips membuka bimbingan belajar. Nah, di sini ada beberapa. Itu yang pertama, kita dalam membuka bimbingan belajar itu bisa kita awali dari rumah. Kita membuka bimbingan belajar kecil-kecilan, kita menggunakan tempat bimbingan belajar itu di rumah, sehingga kita belum mengeluarkan uang untuk mengontrak tempat untuk bimbingan belajar. Selanjutnya itu bekerja sama dengan teman. Di sini dalam membuka bimbingan belajar, kita juga dapat bekerja sama dengan teman, sehingga untuk biaya itu kita menjadi lebih ringan. Kita bisa bekerja sama dengan teman sehingga kita dapat saling membantu dalam membuka usaha bimbingan belajar tersebut. Selanjutnya, marketing yang tepat. Kita harus bisa melakukan marketing yang tepat agar bisa bimbingan belajar yang kita buka itu berjalan dengan lancar. Tips membuka bimbingan belajar selanjutnya itu ada administrasi yang rapi. Selanjutnya, kelola keuangan dengan baik. Dan juga utamakan kualitas pelayanan dan pelajaran dalam bimbingan belajar tersebut.
Nah, tips membuka bimbingan belajar selanjutnya itu kita harus menentukan konsumen. Nah, konsumen yang kita tuju di sini apakah siswa TK, SD, SMP, SMA, kuliah, atau yang lainnya. Menyiapkan SDM. Nah, dalam membuka bimbingan belajar ini kita tentunya memerlukan orang-orang yang nantinya kita perlukan untuk membuka usaha bimbingan belajar ini agar berjalan dengan lancar. Misalnya kita akan membuka bimbingan belajar kimia, maka kita akan menentukan dan mencari guru-guru kimia yang berkompeten. Manajemen waktu, tips membuka bimbingan belajar selanjutnya itu adalah manajemen waktu. Nah, di sini kita juga harus manajemen waktu itu dengan baik sehingga nantinya jadwal-jadwal bimbingan belajar antara siswa yang satu dengan yang lain atau kelompok satu dengan yang lainnya itu tidak berbenturan. Nah, tips membuka bimbingan belajar selanjutnya itu penampilan baik. Selanjutnya, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar peserta didik itu tidak mudah bosan dan selalu senang dalam mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran yang diikuti itu bisa ditangkap atau dimengerti dengan baik. Selanjutnya, dalam membuka bimbingan belajar itu kita perlu membuat laporan perkembangan anak. Kepada nantinya laporan perkembangan anak ini kita akan serahkan kepada orang tua peserta didik sehingga orang tua peserta didik mengetahui sebagaimana jauh perkembangan anaknya setelah mengikuti bimbingan belajar. Sekian tutorial mengenai bimbingan belajar, membuka bimbingan belajar yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.